Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini mengenai isu ijazah dan upaya pemakzulan ya. Sudah mulai bermunculan itu analisis atau dugaan bahwa adanya dalang di balik semua ini. Kalau secara umum sih, kalaupun memang ada dalangnya itu yang pastinya yang kontra terhadap Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Yang membenci Pak Jokowi itu sepaket ya, yang membenci Mas Gibran juga. Karena saya lihat orangnya itu-itu saja. Kalau dalam hal mempermasalahkan ijazah itu yang vokal Rosuyo CS. Kalau dalam isu pemakzulan salah satu yang vokal kan Pak Sunarko. Nah itu satu kesatuan teman-teman. Kemudian dalam segi motif sudah banyak juga yang menganalisis. Bahkan Pak Jokowi juga sampai menduga bahwa ini ada agenda besar di balik isu ijazah ataupun upaya pemakzulan. Yang kerennya, Pak Jokowi ataupun Mas Gibran itu menghadapinya dengan tenang, teman-teman. Bahkan Mas Gibran sampai saat ini terus fokus bekerja, menjalankan kewajibannya sebagai wakil presiden. Nah itu dia. Yang kontra terhadap Mas Gibran kan pasti semakin hot gitu kan, semakin kepanasan teman-teman. Dan mengenai analisis kita akan lihat beberapa pernyataan ya dari politikus, kemudian pegiat sosial media dan yang lainnya. Ini sangat seru teman-teman karena menurut saya make sense ya kalau disambung-sambungkan satu sama lain. Makanya kita langsung saja lihat videonya. Pendapat saya pribadi dan saya berani mempertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Pak Sunarko mengatakan Pak Jokowi tidak punya ijazah, kalaupun ada palsu katanya. Padahal kan lembaga yang berwenang sudah beberapa kali kita lihat sudah menyatakan dari UGM asli, kemudian Barreskrim mengatakan itu asli, kemudian sudah ada gelar perkara, kemudian sudah naik sidik, naik ke penyidikan yang memang itu ditujukan ya kepada Rosuyo CS. Maksudnya terlihat teman-teman adanya tindak pidana dan itu diterangkan oleh kepolisian. Ini masih saja mempermasalahkan teman-teman. Beliau punya ijazah UGM aja dipersoalkan, apalagi Harvard. Padahal nggak percaya. Wah Jokowi Harvard, jangan sekali begitu. Pulang Harvard gitu. UGM aja disoal, apalagi Harvard. Upaya kepolisian memvonis bahwa ijazah Jokowi itu asli tidak menghentikan sama sekali perdebatan dan kekacauan mengenai ini. Bahkan kalau sudah diputus oleh pengadilan pun tetap akan berlangsung, nggak akan selesai. Tetap akan berlangsung. Iya, karena saya sudah ada yang di penjara pun akan. Kalau saya melihatnya ini kan karena politically motivated sebetulnya. Ini kan untuk apa ya? Untuk memelihara kelompok-kelompok yang kontra dengan Pak Jokowi. Buat apa? Untuk dipanen pada saatnya. Jadi harus dikasih bahan terus, harus dikasih topik, dikasih tema. Jadi kan saya udah pernah bilang juga, ini bukan soal bener gak bener lagi, tapi soal suka gak suka. Kalau nggak suka, ya mau dikasih yang fakta pun, yang benar pun juga akan ditolak. Tapi karena nggak suka, kalau udah nggak suka, dikasih yang nggak benar pun juga akan tetap dipercayai. Ada politically motivated. Jadi bukan masalah benar atau salah lagi kata Mr. Q. Ini masalahnya suka tidak suka. Kalaupun udah nggak suka ya tetap aja nggak suka kalaupun dikasih fakta. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik. Kemudian setelah itu muncul lagi isu Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kan ceritanya tuh gini, Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Untuk bisa melemahkan mereka, maka Pak Gibran sama Pak Prabowo harus dipisah. Untuk memisahkan Pak Gibran dengan Pak Prabowo, maka kita harus serang Pak Jokowinya dulu. Karena Pak Jokowi ada di belakang Pak Gibran. Menyerang Pak Jokowi itu sulit. Makanya mulai dari isu ijazah palsu. Kalau ijazah palsunya sudah tembus dan berhasil, maka
Pak Jokowi dijatuhkan pengaruhnya, kemudian Pak Gibran akan terbawa jatuh juga. Kalau sudah terbawa jatuh juga, maka serangan berikutnya adalah kepada Pak Prabowo, begitu kan? Makanya ada narasi misalkan pemakzulan Gibran, bukan pemakzulan Prabowo, tapi pemakzulan Gibran, gitu kan? Jadi serangannya itu ke situ. Nah, diharapkan setelah itu ya Pak Prabowo-nya runtuh dan oposisi kemudian akan menggantikan kekuasaan. Sekarang teman-teman yang di timnya pemakzulan dan ijazah palsu, mereka juga ngomong ke saya, Bang, tim pengacara ya, itu kan teman-teman saya nggak usah sebut nama, ya kan, yang tiap hari muncul di TV juga, terus sama mereka, ini nggak ada semua. Kalau saya sih hanya mau cari naik popularitas aja. Saya kok dia mengaku iya dong. Seorang pengacara top, seorang pengacara gitu loh. Jadi sampai saya kan bilang kan mereka ya kan, mereka bersama Refli Harun, Said Didu, terus mungkin Abraham Samad juga deh, pergi ke KPK yang saya bilang tadi, Bang. Saya ulang-ulang terus nih, nggak apa-apa nih, biar masyarakat tahu. Oh iya, saya tahu ceritanya. Nah, mereka ke KPK ya kan, saya tanya, terus ngapain mau laporkan korupsinya keluarga Jokowi? Terus kalian bawa bukti apa? Nggak ada. Terus kami hanya daftar di sana KPK, habis itu balik ada melaporkan Pak Jokowi, tapi tidak ada buktinya. Ngapain ini Abraham Samad ke KPK? Kalau begitu sih kita bisa bilang mereka ya nge-framing, teman-teman. Wartawan ya kan, seolah-olah mereka sudah menyampaikan, memberikan barang bukti ke Dumas ya kan, di KPK di kan, KPK. gitu. Habis padahal itu nggak ada. Habis itu mereka pulang ngopi-ngopi, Bang. Jadi inilah saya udah bilang banyak tadi, sandiwara ya mereka itu ya. Iya, banyak sandiwara, penipuan, kebohongan, adu domba yang dilakukan ini. Jadi harusnya ya memang saya bilang tadi, Bang, ya kan, pendukung 0103 ini banyak juga sekarang yang udah sadar, Bang. Gara-gara kita yang ngomong-ngomong ini, Bang. Saya berdasarkan data-data yang ada itu ya. Dan berdasarkan pengetahuan saya juga itu, pengetahuan intelijen saya. Selama saya jadi polisi kan punya pengalaman ya, bahwa konflik itu pasti ada sebabnya. Pendendam Jokowi itu ada 4 paling tak kelompoknya. Satu, 4 kelompok orang yang dulu pernah dipecat. Yes, setuju. Yang kedua, kelompok orang yang partainya ataupun kelompoknya dibubarkan oleh Pak Jokowi. Ya. Organisasi yang dibubarkan. Ya, tahulah kira-kira siapa itu. Pokoknya gampang kan itu. Terus kelompok yang kalah partainya atau kalah pilpresnya kemarin. Kalah pilpres kemarin. Ataupun kalah partainya. Terus saya nggak sebut. Pokoknya yang kalah itu pasti dendam. Yang terakhir kelompok asing. Kelompok asing itu dari Amerika ataupun dari Eropa. Karena apa? Kepentingan ekonomi Amerika kan diganggu oleh Pak Jokowi dengan adanya Freeport dan sebagainya itu. Pasti dia dendam. Saya sebagai adik kuasa, dia pasti akan pakai war by proxy. Menurut Pak Arianto kan tadi disebutkan ada kelompok ini yang dendam. Kalau dendam kan sering dikaitkan dengan balas dendam. Berarti kita menduga ya tidak jauh dari orang-orang ini yang menyerang Pak Jokowi ataupun Mas Gibran dengan cara mempermasalahkan ijazah, kemudian adanya upaya pemakzulan, teman-teman. Pak Arianto tidak menyebutkan secara spesifik, tapi kita ngerti ya, teman-teman. Yang menarik lagi bukan hanya dari pernyataan Pak Arianto, ini juga ada pernyataan dari Pak Riki Sitohang, teman-teman, tentang dugaan adanya agenda politik. Saya yakin bahwa ada kepentingan di balik ini. Pertama, menjatuhkan harkat martabat beliau sebagai mantan presiden. Yang kedua, mungkin ya bisa saja, saya tidak mendahului, kemungkinan agenda politik ada di balik ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh negara. Kalau tergiring dengan ini tadi, bisa nanti terjadi instabilitas. Jangan bilang atas nama rakyat yang mana. Ingat, NKRI, jangan pecah belah. Siapapun yang memecah belah NKRI, patut untuk dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Wajar dan manusiawi. Sekuat-kuatnya Pak Jokowi, dia masih punya iman, masih punya nurani. Dengan apa yang bergulir tidak sesuai dengan fakta alam pikirannya. Wajar kalau dia sakit hati kepikiran. Dan kalau dikatakan oleh beliau kan sudah memimpin negara ya. 2 periode. Pasti tahulah ini bau politiknya kental atau tidak, dia pasti lebih tahulah ya. Kemudian dia akan membuktikan pengadilan suatu langkah yang bijak ya, supaya ini tidak bergulir terus. Ya, menurut saya kalau ada agenda politik, ini warning kepada negara. Seorang mantan presiden sudah menyampaikan itu warning. Bila
Sudah penting intelijen turun untuk mencermati ini, untuk melihat ini, untuk memverifikasi ini. Jangan lagi buat carut-marut di negara kita. Nah, ini bukti Mas Gibran tetap fokus menjalankan kewajibannya sebagai wakil presiden, teman-teman. Atas nama Bapak Andri Gunawan, Bapak Andri Gunawan. Mulai cawapresnya ya. Artinya ketika Mas Gibran fokus menjalankan kewajibannya sebagai wakil presiden, ada orang-orang yang ingin coba mengganggu ya, menyerang, itu mental Mas Gibran itu sudah sangat luar biasa, teman-teman. Menanggapinya dengan santai, fokus pada rakyat, fokus pada apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Dari kemarin kan kita lihat bagaimana kegiatan-kegiatan Mas Gibran yang memang sangat positif, yang sangat diantusias oleh warga ya. Dari mulai Bali yang dikunjungi, kemudian ke tempat-tempat yang lainnya untuk melihat, mengontrol, membuat kebijakan, memberikan bantuan dan yang lainnya. Kemudian dari segi analisis ini kita sudah lihat ya, dari mulai Pak Jokowi sendiri, kemudian ada Mr. Q, ada Guru Gembul, ini sudah pada turun gunung memberikan dugaannya ataupun analisisnya. Artinya ketika orang-orang berpengaruh ini memberikan pernyataan, memberikan analisis, itu kan patut kita pelajari ataupun perhitungkan, teman-teman. Nah, itu dia untuk informasi kali ini. Saya kira dicukupkan sekian. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.